Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi terakhir kita akan membahas tentang personal statement. Tetapi sebelum saya akan membahas tentang personal statement, saya akan menjelaskan sedikit terkait scholarship atau beasiswa, di mana personal statement merupakan syarat yang dibutuhkan dalam proses seleksinya. Kemudian kita akan belajar sedikit tentang beasiswa. Okay, let's start. So basically, scholarship is the way you get the money to pay your education. So what's going to pay the money? So that's why you need to find scholarship to get the fee for the money. For example, you are accepted in a university, but you do not have any money, or you help in financial matters, especially for tuition fee for SPP, untuk biaya SPP. Basically, now maybe you get money from your parents, but how if your parents have no money? The tuition fee is too expensive, or you may need some more help in financial matters. Then you need to find the scholarship. Kemudian, what are kinds of scholarship in the world? Kira-kira scholarship itu macamnya apa saja? Dari mana itu datanya? The first is from government, dari pemerintah. Misalnya kayak Fulbright dari pemerintah Amerika Serikat, LPDP dari pemerintah Indonesia, kemudian AAS, Australian Award Scholarship dari Australia, atau BUDI. BUDI adalah beasiswa unggulan dosen Indonesia. It may also come from a company, misalnya kayak beasiswa Jarum. Organization, misalnya organisasi Super Smart memberikan beasiswa Super Smart, or university, beasiswa dari UMY. If you are awardee of UMY scholarship, then itu adalah macam dari scholarship yang dari universitas atau konsorsium. Konsorsium itu adalah biasanya itu lembaga atau company, tetapi dia kelompok. Contohnya antara UMY, UGM, dan misalnya satu universitas yang ada di Singapura, kemudian membentuk sebuah kerjasama. Nah, mereka itu konsorsium. Kemudian kalau konsorsium itu memberikan beasiswa, maka beasiswa yang diberikan itu berasal dari konsorsium. And then the examples is Erasmus Mundus. Kemudian kira-kira apa yang di cover sama beasiswa itu? Ada istilah fully funded dan not fully funded. Kalau fully funded berarti dibiayai sepenuhnya, kalau not fully funded tidak dibiayai sepenuhnya, hanya dibiayai beberapa saja. The first is tuition fee, SPP. Biaya pendidikan Anda biasanya di cover sama scholarship yang memberikan grant kepada Anda. Sometimes it also includes living cost, food, accommodation, etc. Kebutuhan akan makanan, minuman, kemudian penginapan itu kadang-kadang juga di cover. Book, kalau Anda pengen beli buku, kadang-kadang juga ada alokasi dana untuk membeli buku. Pocket money, uang saku Anda. Insurance, asuransi, dan seterusnya. Jadi beberapa beasiswa may cover all things, all expenses, kebutuhan Anda semua dipenuhi, tetapi ada juga yang hanya sebagian saja. Okay, how about the requirement? Persyaratannya kira-kira apa? Nah, requirement yang saya sebutkan di sini itu saya ambil dari persyaratan untuk yang Fulbright, untuk yang dari pemerintah Amerika, terutama untuk yang S2, scholarship untuk master degree. The first is you should hold bachelor degree atau S1, harus lulus S1.
GPA, IPK-nya harus 3,0 untuk minimalnya. Kemudian have the ITP to score of 550 atau IELTS yang ekuivalen. Skor ITP-nya harus 550 atau setara itu untuk jenis TOEFL yang atau English Proficiency yang lain. Kemudian ada juga syarat yang dikumpulkan. Completed application form yang termasuk one page study objective, kemudian ada one page personal statement. Nah, ini yang mau kita buat. Bibliography, your written published work, academic writing sample, copy of your most recent TOEFL ITP atau IELTS, two letter of references, copy of academic transcript, copy of a valid identity document, and curriculum vitae. Nah, ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi, mulai dari formulir pendaftaran, kemudian objektif tujuan belajar, kemudian ada personal statement, ada bibliografi, kemudian ada academic writing sample, kemudian ada juga fotokopi dari skor TOEFL atau ITP Anda, kemudian referensi. Nah, referensi ini bisa berasal dari dosen pembimbing Anda atau misalnya dosen pembimbing akademik Anda, di mana akan merekomendasikan Anda untuk bisa mendaftar atau berkompetisi dalam perburuan beasiswa tersebut. Kemudian academic transcript itu adalah transkrip nilai Anda, ada di ijazah. Kemudian identity document, KTP, identity card atau pasport, dan curriculum vitae. Nah, secara umum scholarship adalah bagaimana pembiayaan sebuah pendidikan terhadap seseorang. Dia bukan secara khusus merupakan seleksi masuk perguruan tinggi. Kadang-kadang scholarship bisa diintegrasikan dengan pemilihan perguruan tinggi, tapi kadang-kadang ini juga hanya merupakan sarana untuk pembiayaan pendidikan. Jadi, if you are curious about the step in pursuing or in competing to get the scholarship, you may visit some website to have more information. Mungkin itu saja sedikit tentang scholarship, and we will make the personal statement as our last assignment, this one, and it is submitted requirement for scholarship. Okay, that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.